3, 2, 1. Hai semuanya, perkenalkan, saya Ratna Juliana Sari dengan NIM 2005-07-2069 dari kelas BK5E. Di sini saya akan memaparkan mengenai kajian komprehensif atas implementasi laporan keuangan pada PT Bank MyBank Indonesia Tbk periode 2021. Sebelumnya, kita harus terlebih dahulu mengenal profil PT Bank MyBank Indonesia Tbk. PT Bank MyBank Indonesia merupakan salah satu bank swasta yang terkemuka di Indonesia. Sebelumnya, namanya adalah PT Bank Internasional Indonesia Tbk atau BII yang didirikan pada tanggal 15 Mei 1959 dan telah mendapatkan izin sebagai bank devisa pada 1988 dan telah mencatatkan sahamnya sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek pada tahun 1989. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangannya yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan sistematis yang mengenai aset, liabilitas, serta ekuitas dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Pada aset sendiri terdapat aset lancar dan aset tidak lancar. Total aset pada tahun 2021 berjumlah Rp168.758.476. Pada tahun 2020, Rp173.224.412. Pada periode ini mengalami penurunan dengan selisih Rp4.465.936. Selanjutnya yaitu liabilitas yang terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Total liabilitas pada tahun 2021 berjumlah Rp140.353.353. Pada tahun 2020 berjumlah Rp146.782. Pada periode ini mengalami penurunan dengan selisih nilai Rp5.967.429. Selanjutnya yaitu mengenai ekuitas. Total ekuitas pada tahun 2021 senilai Rp28.725.123. Pada tahun 2020 berjumlah Rp27.223.630. Pada periode ini mengalami kenaikan dengan selisih Rp1.501.493. Selanjutnya yang kedua yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan perusahaan yang dibuat oleh bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Pada laba tahun berjalan, pada tahun 2021 berjumlah Rp1.679.754, pada tahun 2020 berjumlah Rp1.284.392. Pada periode ini mengalami kenaikan dengan selisih nilai Rp395.362. Laba per saham pada tahun 2021 sekitar Rp21,58. Pada tahun 2020 senilai Rp16,62. Pada periode ini mengalami peningkatan dengan selisih 4,96. Yang ketiga yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan yang penting terutama untuk perusahaan publik.
Tujuan pembuatannya adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih atau kekayaan dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu untuk dianut. Dividen tunai pada tahun 2021 berjumlah 253.269. Pada tahun 2020 berjumlah 368.504. Pada periode ini mengalami penurunan dengan selisih nilai 115.235. Saldo laba pada tahun 2021 berjumlah 14.839.662. Pada tahun 2020 berjumlah 13.467.483. Pada periode ini mengalami peningkatan dengan selisih nilai 1.372.179. Yang keempat yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas atau yang biasa disebut dengan cash flow ini sendiri dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Pada kas dan setara kas di tahun 2021 berjumlah 24.252.776. Sedangkan pada tahun 2020 berjumlah 24.624.131. Pada periode ini mengalami penurunan dengan selisih nilai 371.355. Baiklah, sampai sini yang saya dapat paparkan mengenai implementasi laporan keuangan pada PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Terima kasih.